Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neda Zahra dengan NIM H540 1221033 akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan mengenai kointegrasi dan juga ECM. Jadi, kointegrasi adalah konsep statistik yang menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara dua atau lebih variabel non-stasioner. Jika dua variabel memiliki kointegrasi, maka meskipun keduanya mengalami tren naik atau turun, secara individual ada hubungan keseimbangan yang stabil di antara mereka dalam jangka panjang. Sedangkan untuk ECM adalah Error Correction Model, yaitu model ekonometrik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan jangka pendek antara variabel-variabel yang sudah terbukti memiliki hubungan kointegrasi. ECM menggabungkan dinamika jangka pendek dengan koreksi terhadap ketidakseimbangan jangka panjang. Selanjutnya, mengapa keduanya penting? Yang pertama, kointegrasi penting untuk mengetahui apakah variabel ekonomi yang tampaknya bergerak bersama benar-benar memiliki hubungan ekonomi jangka panjang. ECM juga berguna untuk memahami bagaimana variabel menyesuaikan diri kembali ke keseimbangan jangka panjang setelah terjadi gangguan dalam jangka pendek. Kemudian, penting dalam perencanaan kebijakan, analisis pasar, dan pemodelan ekonomi agar tidak terjadi kesalahan spesifikasi model. Kointegrasi dan ECM digunakan oleh para peneliti ekonomi dan keuangan untuk menguji hubungan antar indikator makroekonomi. Kemudian digunakan oleh akademisi dalam studi empiris berbasis data time series, kemudian oleh analisis kebijakan publik untuk menyusun strategi ekonomi berdasarkan hubungan antara variabel, dan kemudian digunakan juga oleh pelaku pasar dan investor untuk memahami dinamika jangka panjang antar instrumen keuangan. Kointegrasi dan ECM digunakan ketika variabel-variabel dalam data time series bersifat non-stasioner tetapi kointegrasi. Kemudian juga saat ingin melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan, serta dalam analisis peramalan dan model struktural ekonomi mikro. Kointegrasi dan ECM digunakan dalam studi berbasis data time series ekonomi di berbagai sektor seperti sektor keuangan, makroekonomi, dan juga ekonomi pembangunan. Umumnya dilakukan dalam software statistik seperti Evius, Stata, R atau Python. Cara menggunakan ECM dan kointegrasi, langkah pertama yaitu uji stasionaritas, kemudian uji kointegrasi, kemudian jika ada kointegrasi maka buat model ECM. Untuk selanjutnya kita langsung aja ke tutorialnya. Buka aplikasi RStudio. Di sini saya sudah menyiapkan skripnya. Untuk teman-teman yang belum punya skripnya, bisa ke file, kemudian ke new file, baru RScript gitu. Selanjutnya kita akan menginput datanya. Teman-teman bisa ke file, kemudian import dataset. Kemudian kita pilih yang from Excel. Setelah itu klik yang browse. Nah, teman-teman menyesuaikan aja teman-teman naruh data teman-teman di mana. Kemudian kita klik open. Setelah itu untuk mempermudah, namanya tuh kita ganti jadi data aja. Kalau udah, klik import. Ini adalah data yang saya gunakan, di mana saya menggunakan data dari tahun 1990 sampai 2024 dan dalam bentuk tahunan. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa install package yang terdiri dari ATSA, Stats, CAR, LMTest, dan juga LDL di bagian package. Kalau udah, teman-teman bisa ketik seperti di poin 1 sampai poin 5, kemudian kita blok semuanya, kemudian klik run untuk menjalankan package tersebut. Selanjutnya, karena tadi data kita ada tahunnya, kita mau ilangin dan kasih nama baru dengan nama TS data. Nah, -1 di sini untuk memberitahu kalau misalkan kita akan menghilangkan kolom pertama. Kemudian kita klik run aja. Lalu supaya data kita terdeteksi time series, kita tulis seperti di poin 8. Data yang saya pakai itu tahunan yang dimulai dari tahun 1990. Frekuensinya 1 karena tahunan. Kalau teman-teman pakainya kuartal, frekuensinya 4 atau bulanan itu 12. Kemudian klik run. Selanjutnya kita akan lihat plotnya. Ketik seperti ini dan juga klik run. Ini adalah plotnya. Terlihat bahwa misalkan data kita ini tidak stasioner. Sebelum kita melakukan uji stasioner, untuk memudahkan kita ubah dulu seperti di layar. Yang warna hijau adalah nama data kita. Jadi pastiin teman-teman ketiknya yang benar ya, sesuai dengan nama variabel yang teman-teman ketik. Di plot
nya kan kelihatan banget ya data saya ini tidak stasioner. Jadi untuk itu kita langsung aja ketik seperti di layar di poin 15 sampai 17. Kemudian klik run. Nah, sekarang itu kita waktunya uji stasioner pada variabel yang belum dideferencing. Apakah terbukti tidak stasioner? Nah, kita klik run aja. Nah, di sini terlihat pada ADF testnya yang Y. Di sini kelihatan kalau misalkan emang gak stasioner, kemudian di X1 juga gak stasioner, dan di X2 juga tidak stasioner. Oke, selanjutnya kita coba ke yang udah difference, klik run aja teman-teman seperti di layar. Nah, kita lihat di bagian yang Y. Di sini udah stasioner, dimana P value-nya juga udah lebih kecil dari 0,05. X2-nya juga udah. Nah, berarti data kita udah stasioner nih teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan regresi. Teman-teman bisa lihat di layar dan sesuaikan aja. Kalau misalkan teman-teman 3 variabel, teman-teman bisa pisahkan dengan tanda plus gitu. Nah, kan kalau di sini saya menggunakan 2 variabel, jadi X1 ditambah X2. Habis itu langsung klik run aja. Dari hasilnya itu terlihat kalau misalkan X1 itu yang paling bagus ya teman-teman. Sebenarnya kita akan melihat nilai residual, terus kita namain aja ECT. Kita regresi dari nilai residual regresi yang atas, kemudian kita klik run aja. Dan juga uji stasioner dari ECT-nya di sini menunjukkan kalau misalkan ECT-nya itu stasioner yang berarti ada hubungan jangka panjang. Selanjutnya kita akan masukin time series ke ECT supaya terbaca sebagai time series gitu. Kita lompat 1 tahun ya, tapi batasnya itu di 2024 guys gitu. Selanjutnya kita akan cari variabel dari masing-masing variabel kayak like-nya 1 gitu. Teman-teman bebas mau kasih nama apa, tapi kalau aku seperti di layar untuk mempermudah. Teman-teman bisa sesuaikan aja dan kemudian kita klik run aja. Kemudian kita akan jadiin time series juga. Ketik seperti di layar aja ya teman-teman. Kemudian disesuaikan. Kemudian kita klik run juga. Selanjutnya kita akan gabungin semua datanya. Teman-teman bisa ikutin seperti di layar ya. Lalu klik run. Nah, kemudian kita lihat datanya. Ini dia datanya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pengen lihat dari konsol datanya itu ya seperti ini teman-teman gitu. Sekarang kita akan meregresikan ECM1. Teman-teman bisa ikutin dan sesuaikan aja ya. Kemudian kita klik run gitu. Di sini nilai ECT-nya itu sekitar minus 1,2698 dan P value-nya juga cukup kecil ya teman-teman. Lanjut kita coba yang ECM2. Teman-teman sesuaikan aja. Tapi di sini nggak pakai ECT ya, tapi pakai masing-masing leg. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Sekarang kita akan uji coba heteroskedastisitas. Langsung klik run aja teman-teman. Di sini menunjukkan kalau nilai P value-nya itu 0,088 sekian, yang berarti data ini tidak heteroskedastisitas atau data ini adalah homoskedastisitas gitu. Selanjutnya kita akan menguji autokorelasi. Langsung klik run aja teman-teman. Hasilnya di sini menunjukkan kalau nilai P value-nya itu 0,97 sekian, yang berarti di atas 0,05. Jadi gak ada autokorelasi gitu. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan ARDL. Teman-teman bisa ketik aja seperti layar. Ordernya itu 1 dependent, satunya itu independent. Jadi sesuaikan aja gitu lalu klik run. Di summary-nya di sini juga P value-nya kecil. Kita akan lihat bond F dan T-nya untuk lebih meyakinkan. Di sini terlihat kalau misalkan F-nya itu kecil. Kemudian untuk T-nya itu juga sama kecil. Jadi data ini terkointegrasi. Kita coba ECM. Di sini terlihat kalau ada intercept, ada P value, standard error dan lainnya gitu.
teman-teman di note bahwa syarat ECM itu semua variabel baik dependent atau independent harus stasioner di first difference dan datanya itu terkointegrasi agar bisa melakukan ECM gitu. Oke teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.